kami akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya 19 detik. Saya Kamila Alexandri. Saya Saya Bunda. Baik, langsung saja untuk yang pertama untuk memaparkan materinya. Oke kalian akan informasi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan, termasuk proses penemuan, pengembangan, produksi, dan distribusi obat untuk memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan. A. Jenis produk utama yang ditawarkan. Jenis produk utama yang ditawarkan oleh apotek sahabat Anda. Mereka menyediakan vitamin dan obat-obatan jenis lainnya, seperti obat batuk, pilek, dan lainnya. Dan karena berhubung apotek sahabat Anda berada di sekitar rumah sakit, mereka juga mempunyai alat kesehatan yang biasanya digunakan di rumah sakit. Mengelola operasional dari segi ada beberapa segi, diantaranya adalah input, proses, dan output. Input menggunakan website dan input manual melalui faktur. Input manual melalui faktur maksudnya adalah proses pencatatan transaksi pembelian atau penjualan secara manual. Prosesnya tata letak menyiapkan obat atau barang yang sedang kosong. Yang kedua, pelayanan pelanggan memberikan informasi yang akurat dan saran kepada pelanggan mengenai penggunaan obat. Outputnya, pemilihan obat atau pemberian obat pada pelanggan. Di tempat yang paling depan barang-barang yang paling diminati oleh pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata kami dari kelompok 1 kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Put your hands up in the air, 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 put your hands up Permisi Bapak, di sini saya ingin menanyakan tentang jenis produk utama yang ditawarkan pada apotek ini itu apa saja? Baik, terima kasih. Ya, kalau di sini apotek kita lebih ke luas ya penjualannya. Kita bisa jual vitamin, kita bisa jual obat-obat yang memang biasanya sering dialami oleh masyarakat, kayak batuk, pilek, dan lain sebagainya. Kita juga dijual seperti halnya kayak lebih ke obat-obat juga sih, lebih ke harus aja gitu. Alkes juga alat kesehatan yang biasa digunakan di rumah sakit, karena kan kebetulan apotek kita ini berada di sekitar rumah sakit kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Kalau masalah harga produknya tuh dihitung berdasarkan jenis produknya atau bagaimana? Oke, kalau masalah harga dari berapa produk ini, yang utama sih paling kita melihat dulu dari target marketnya ya, masyarakat gimana, apa yang sering dibeli orang, apa yang sedang penyakit yang lagi tren sekarang gimana. Jadi barang-barang itu yang kita adakan di sini. Kemudian untuk masalah harga, kita melihat lagi dari beberapa kompetitor apotek di sini. Nah yang jelas kita harus bersaing dan setidaknya nggak boleh harganya kurang ataupun melebihi dari target pasar. Baik Pak, terima kasih. Kemudian saya ingin menanyakan lagi tentang keunggulan produk yang paling utama di sini itu apa saja?
Kalau keunggulan produk di sini, yang pasti sih harga kita bersaing ya dengan kompetitor yang lain. Kemudian untuk permintaan barang biasanya kami walaupun barang yang tidak ada, tapi kami tetap usahakan mengganti barang tersebut. Jadi setidaknya walaupun barang permintaannya obatnya A, walaupun kita nggak punya, tapi kita masih bisa switch atau pindah ke barang yang memang sama dengan apa yang mereka minta. Untuk barang unggulan ini sebenarnya di apotek itu nggak ada, cuman lebih ke arah barangnya itu ready atau enggak seperti kita. Kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya akan ditanyakan sama teman saya ya Oke, Pak. terima kasih. Baik, saya mau bertanya strategi operasional apa yang Anda ketahui untuk toko ini? Kalau untuk apotek ya, target operasinya paling kita lebih ke arah gimana cara kita untuk nge-treat pasiennya ya. Kayak pasien lagi butuh apa, kita tawarkan lagi misalnya dia butuhnya obatnya untuk sakit pusing. Kalau sakit pusing kita tambahin lagi, kalau misalnya emang dia sakit pusing kita tambahin vitamin untuk nambah daya tahan tubuh. Ataupun misalnya dia lagi ada kebutuhan untuk obat seperti obat gula, obat tekanan darah tinggi. Nah, kita bisa compare lagi untuk cek gula darah, cek tekanan darahnya. Nah, jadi kita bisa ngasih opsi pengobatan yang terbaik untuk kondisi mereka saat ini. Oke, bagaimana toko ini mengelola operasional dari segi input? Kalau dari segi input ya, kalau dari segi input kita sebenarnya udah pakai sistem komputerasi ya. Kalau itu kita udah pakai website juga, di mana kita memang masih input manual juga, masih input manual melalui faktur. Kemudian memang ada tugasnya sendiri juga untuk bagian input dan segala macam. Kalau dari segi proses hingga output, Kalau dari segi prosesnya paling kita lebih ke arah tata letak ya, dimana memang kalau yang tadi untuk output itu kan barang yang dimasukkan ke dalam sistem, artinya barang yang masuk ke sistemnya kosong kita masukin lagi ke sistemnya, ada kan stoknya kan. Kemudian untuk proses paling kita sistem tata letak. Kemudian untuk output ya paling kita menempatkan barang-barang yang sekiranya memang dari masyarakat banyak permintaannya untuk obat tersebut, jadi kita taruhnya di paling depan. Kayak gitu. kalau bagaimana tingkat penjualan di toko ini pada saat ini? Untuk dibilang saat ini ya, untuk apotek sendiri karena umurnya juga masih baru, ibaratnya masih 2 bulan, jalan ke 3 bulan ini, pendapatannya sih masih fluktuatif ya, naik turun. Tapi yang bisa saya katakan sih untuk saat ini pendapatannya lumayan meningkat dibanding dengan bulan sebelumnya. Kayak gitu. Apakah Anda sendiri merasakan dampak dari digitalisasi UMKM? Kalau digitalisasi UMKM terutama ya saya merasakan juga kalau misalnya seperti itu, karena kan dari digitalisasi UMKM ini lumayan dapat membantu ya, dari segi permintaan, dari segi demand-nya gimana, lumayan sangat membantu sih menurut saya. Apakah Anda menggunakan perangkat teknologi dalam mengelola soal apotek ini khususnya? Ya menggunakan, kita menggunakan juga Teknologi. ya teknologi. Hey,